Selamat datang di channel Stephen Silvanus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini. Oke, sedikit berbagi pengalaman. Seperti video sebelumnya itu saya sedikit mengalami trouble di bagian arus DC. Jadi ada sedikit korsleting menyebabkan komponen listrik saya atau kabel listrik saya itu hangus full body. Kemarin sempat cari-cari ketemu, jadi saya coba akalin pakai kabel cadangan seperti ini. Jadi udah saya format. Ini juga hitung-hitungan sedikit hemat biaya, karena untuk beli kabel body set untuk all Honda Blade itu sekitar 300 lebih, hampir 400, karena kabel blade ini terbagi 3 bagian ya. Bagian pertama dia dari aki sampai di sini, ini soketnya. Bagian yang kedua dia kabel dari bagian depan motor sini sampai ke bagian lampu belakang. Dan untuk set yang ketiga ini dia dia kabel ke saklar. Jadi yang ada di dalam batok motor. Satu bagiannya itu harganya 140.000. Jadi kalau dikali 3 itu hampir 400-an. Jadi lumayan juga kalau sampai kita mengalami trouble di bagian kelistrikan motor, apalagi pada bagian kabelnya. Ditambah lagi kabelnya itu harus pesan atau inden itu 3 bulan baru sampai untuk wilayah Sulawesi Utara ya. Kalau untuk di wilayah Jawa sana ya pasti bisa langsung sampai di rumah yang pesan. Kalau untuk di Sulawesi Utara sini itu kalau inden di bagian ahas itu sampai 3 bulan baru komponennya masuk. Oke, jadi sobat, untuk tipe OHB kalau untuk dirubah menjadi sistem DC untuk kelistrikan, jadi tidak perlu ribet-ribet. YouTube yang lainnya itu disuruh diganti kickboxnya, terus spoolnya diganti sama full wave atau spool tiger. Lalu ada juga yang kasih tutorial bahwa kabel kuning yang mengarah ke kickbox yang ini itu katanya dilepas lalu disambung ke lampu rem belakang. Sedangkan yang saya tahu ya, dalam ilmu listrik itu arus AC sama arus DC itu nggak bisa langsung bertemu, karena kalau mereka bertemu itu arus DC itu pasti KO, karena arus DC itu arus arah. Jadi dia tegangannya lemah kalau untuk arus DC. Sedangkan kalau untuk arus AC itu langsung dari spool, dari dalam mesin, jadi tegangannya tinggi. Dan untuk sistem kelistrikan pada motor atau TKR, teknik kendaraan ringan, alurnya dari spool dia naik ke atas, nanti disaring oleh kickbox, lalu dibagi ke berbagai komponen, ke CDI, ke baterai, dan ke support untuk lampu utama yang masih menggunakan arus AC. Jadi kalau ada yang bilang kabel dari spool itu langsung kita lepas, ini ada kabel kuning ini ya, kabel kuning ini arus yang cukup besar. Kalau untuk mau ada yang penasaran ini arusnya tegangannya seperti apa, bisa dicoba. Pas di starter pegang aja itu kabel busi atau kepala busi, itu bisa dicoba tegangannya besar atau tidak. Oke. Jadi ini saya mau kasih tutorial sedikit bagi yang penasaran untuk merubah arus AC all Honda Blade menjadi arus DC, full DC. Jadi mau mematakan harus ganti spool
harus ganti kiprox, harus ada kabel yang dipotong. Jadi ada cara yang lebih simpel untuk mengubah arus AC ke arus DC. Kalau untuk trik saya ini ya, untuk arus DC-nya saya ambil langsung dari stop kontak. Jadi di sini ada kabel jumper, ini kabelnya. Jadi kabel jumper ini saya pakai lewat jalur, jadi kalau kontak udah dinyalain, listrik lewat kontak itu baru arus DC-nya lewat. Jadi jangan ditambung di arus atau di kabel yang posisi standby. Karena di sini ada dua kabel ya. Yang satu itu kabel standby langsung dari baterai. Jadi saat ini juga posisi kontaknya lagi di posisi off, tapi tetap ada arus di dalamnya. Karena ini arus DC atau arus dari baterai langsung. Jadi pas kontak kita hidupin, arusnya baru lewat di kabel yang satu. Nah, jadi kabel jumpernya lewat di kabel yang kabel pasif. Jadi nanti pasang kontak baru ada listrik lewat. Nah, dari kabel ini baru kita arahkan ke berbagai komponen yang diinginkan. Misalkannya lampu utama atau lampu-lampu tambahan seperti ini. Dan juga bisa kita aplikasikan untuk komponen lampu belakang. Kalau pada all Honda Blade itu lampu senja atau lampu kota atau lampu parkir itu, ini kan biasanya kalau dihidupkan mesinnya baru nyala. Tapi kalau untuk sistem DC, dia walaupun mesinnya mati, dia akan langsung menyala. Karena kalau untuk standar kelistrikan di OHB, untuk arus DC itu yang standar pabrikan itu hanya lampu sein, lampu rem, dan lampu arus listrik yang ada di speedometer sama klakson. Jadi itu arus DC standar. Sedangkan kalau AC itu, kalau untuk di motor tipe ini, itu lampu utama masih menggunakan sistem AC. Jadi kalau ada yang ingin merubah ke sistem DC, bisa pakai kabel jumper di sini. Oke guys, ini kabel sudah sedikit saya simpelkan. Kalau kemarin di video sebelumnya itu ada beberapa kabel yang agak sembraut di sini. Ini sudah sedikit saya rapikan, walaupun masih sedikit menakutkan untuk dilihat. Dan recommended untuk lampu utama, kalau untuk mau menggunakan lampu arus DC ya, jangan pakai bolam lagi, tapi pakai lampu LED. Karena kalau lampu LED itu lebih hemat energi, pemakaiannya rendah tapi cahayanya maksimal. Karena kalau lampu LED seperti ini kita pakai arus AC, itu mata lampu LED-nya bisa putus. Jadi kalau pakai arus DC itu pakai lampu LED harus, jangan pakai bolam. Karena kalau pakai bolam biasa, suplai listriknya akan boros. Oke guys. Jadi kabel-kabel yang lain ini kabel-kabel support untuk komponen-komponen yang ada di kendaraan ini. Jadi untuk motor saya ini sudah full DC ya. Jadi untuk sistem kelistrikan sudah mengadopsi motor-motor masa kini sistem kelistrikannya. Jadi full DC. Jadi tidak perlu lagi tidak perlu kita ganti kiprox atau kita ganti spool atau kita ganti apa lagi. Oke, jadi sekali lagi guys, untuk merubah arus AC pada tipe motor yang series era tahun 2010 sampai 2012 itu kita tidak perlu mengganti kiprox atau spool atau ada kabel yang mau dipotong. Apalagi kabel dari spool ke kiprox itu jangan sampai dipotong, karena itu suplai utama dari listrik untuk kendaraan. Jadi kabel yang harus dipangkas itu adalah kabel yang keluar dari kiprox, bukan kabel yang masuk ke kiprox. Karena di sini ada dua kabel kuning. Kabel kuning yang pertama itu, maksud saya kabel yang hijau, itu kabel input listrik dari spool, dan dia outputnya itu kabel warna kuning.
ya. Jadi dia kabel warna kuning keluar. Nah, kalau biasa standarnya ini kabel yang kuning dari Kiprox ini dia mengarah ke lampu utama. Jadi saya alihkan kabel kuning itu ke baterai. Jadi untuk pengisian saya ada dua kabel yang masuk. Jadi lebih besar untuk pengisiannya. Karena memanfaatkan kabel lampu utama yang harusnya suplai cahaya, saya alihkan ke baterai untuk suplai pengisian. Jadi dua kabel kuning langsung mengarah ke baterai. Dan untuk aplikasi install kabel di depan itu kita tinggal ambil atau kita bikin kabel jumper dari kabel output DC-nya. Jadi sekali lagi di sini ada dua kabel. Kabel yang satu ini dia kabel standby dari baterai. Jadi waktu kita aktifkan kontaknya itu kabel yang di sampingnya ini yang baru ada aliran listrik. Kalau sudah kita nyalain kontaknya. Nah, jadi kabel yang jumper ini masuk ke kabel yang pasif ini, yang nanti dipasang kontak baru ada aliran listriknya. Oke. Untuk saya bikin saklar yang kontrol. Jadi semua arus DC itu masuk ke sini semua. Ya. Ini saya format. Saya bikin sendiri. Jadi bisa lebih mengontrol untuk sistem DC-nya. Nah, sistem DC-nya saya pakai meteran ini, voltmeter ya. Jadi kalau saya pasang penunjuk voltmeternya langsung aktif. Kalau saya aktifkan lampu utamanya, oke, bisa disimak cahayanya. Ini untuk mode lampu jarak dekat. Jadi dia menggunakan kipas angin di belakangnya. Kita pasang lampu jarak jauhnya ya. Ini lampu jarak jauhnya main dengan normal. Dan untuk tegangannya, nah karena dulu ada beban dia main ke angka 10. Itu masih normal sih guys. Nah ini lampunya tidak ada nyalain, dia posisi normalnya 12 volt. Nah, kita matiin ya guys. Oke, jadi kalau saya matiin saklar yang ini, itu nggak ada arus listrik yang lewat sama sekali, semuanya mati. Oke guys, kira-kira seperti itu. Untuk lampu utama saya pakai lampu LED RTD yang 3 mata. Ya. Ini sedikit irit juga karena lampu ini cuma memiliki 3 mata LED, jadi tidak terlalu boros. Karena ada juga yang aftermarket itu 6 mata LED, bahkan ada sampai 12. Itu kurang recommended sih. Jadi kalau boleh pakai aja yang 3 mata, atau kalau dapat yang 2 mata juga lebih bagus. Untuk lampu bagian belakang saya pakai support lampu belakang ini, lampu variasi LED juga, jadi lebih hemat. Sama lampu senja saya pindahkan di samping sini menggunakan lampu LED juga. Oke, jadi semua lampu sini sudah saya pakai lampu LED juga. Untuk lampu sein juga, oke, untuk lampu sein sini juga saya sudah pakai lampu LED ya. Ini agar lebih hemat, saya pakai yang tipe seperti ini. Jadi ini cuma 1,5 watt juga. Jadi irit 1 watt. Karena kalau standar lampu sein itu 2,5. Untuk lampu sein juga saya udah variasi, udah pakai lampu LED biar lebih hemat. Untuk lampu sein yang ini ukurannya 1,5 watt. Jadi kalau
standar lampu sen itu biasanya dia 2,5, ini 1,5 saja, jadi dia lebih hemat. Wajib CTM mana minum? Hah? Wajib CTM. Nah, itu tidur pagi tiba jenggot kan. Iya. Nggak sengaja, siapa? Siapa? Tadi kita keluar rumah. Saya kan pertama sama tahan sini masih rata. Jadi mau keluar until tomorrow. Kayaknya saya nak potong-potong sama ini. Kemana? Macam tidur jam 7 pagi. Wah, Pak, aku mau di rumah terus. Itu terakhir kemarin.